Kembali di podcast Era Rumpi, tentunya masih bersama saya Arya Astawa. Dan kalau sudah mengundang Mbak Lili pastinya saya akan membahas tentang sisi psikologi ya, dari keseharian-harian kita. Dan kali ini saya ingin membahas tentang seberapa penting sih yang namanya curhat atau mencurahkan hati ya Mbak Lili ya. Karena hampir semua orang, tentunya sobat juga pastinya pernah melakukan yang namanya, atau ya pastinya pernah curhat begitu ya, curhat ke temannya, ke keluarganya, artinya person to person, atau mungkin juga curhat ke media seperti kalau yang masih senang yang namanya nulis ya ke diary, mungkin ya buku diarinya sendiri. Atau sekarang juga fenomena yang baru adalah dengan adanya media sosial atau era digital ini, orang curhatnya ke media sosial begitu ya. Kadang-kadang mungkin di awal-awal ya agak aneh juga, kadang awal saya pribadi melihatnya Mbak Lili, karena biasanya sesuatu yang pribadi itu kan sifatnya ya disembunyikan lah istilahnya begitu. Ini malah muncul ke publik. Nah, tapi sebelumnya apa sih sebetulnya, apakah memang curhat itu penting ya buat setiap orang itu Mbak Lili? Ya kan kalau sejatinya manusia itu kan makhluk sosial ya Mas Arya ya. Pasti membutuhkan orang lain ya dalam kehidupannya, nggak bisa dia sendirian gitu ya. Oleh karena itu salah satunya adalah dengan curhat. Fenomena curhat adalah bentuk satu kebutuhan koneksi seseorang dengan orang lain gitu. Curhat itu kan berarti penyampaian atau mengekspresikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan kepada orang lain. Nah, kalau untuk curhat, kalau kita konotasikan biasanya sesuatu yang personal, gitu kan ya. Betul. Sesuatu yang pribadi. Iya, biasanya seperti itu. Informasinya itu bukan informasi yang di permukaan, biasanya sudah yang menyangkut tentang hal-hal yang personal, pribadi, yang biasanya juga kadang-kadang bahkan seringkali itu sifatnya rahasia, gitu. Kenapa perlu curhat? Karena kalau kadang-kadang orang juga dipendam sendiri tuh membuat dia juga ada beban pikiran, beban emosi, sehingga dia butuh orang lain untuk juga mengetahui apa yang menjadi pikirannya dia, apa yang menjadi perasaannya dia saat itu. Ya, karena kalau kita lihat tadi Mbak Lili bilang ya betul, mencurahkan hati itu kan cenderung sifatnya personal dan bahkan yang rahasia. Makanya kadang-kadang untuk curhat ke orang pun biasanya kan pasti pilih-pilih gitu Mbak. Betul. Ya saya pribadi juga ya mana yang nyaman buat saya curhat. Setidaknya jangan sampai ember lah ya kalau istilahnya. Artinya tidak ya dia ngegosipin lagi apa yang saya curhatin ke orang lain, kan biasanya seperti itu Mbak ya. Artinya seperti itu. Cuman Mbak Lili sendiri melihat dari kacamata Mbak Lili, atau mungkin dari sisi psikologi mungkin sudah ada penelitiannya mungkin, gimana dengan orang yang sekarang disampaikan ke media sosial itu kan otomatis ya bukan satu orang dua orang saja, banyak sekali yang tahu gitu ya, sesuai dengan jumlah temannya seperti itu. Ya, jadi memang sekarang kita harus lihat per case juga sih ya. Sebenarnya motivasinya apa orang curhat itu? Gitu. Biasanya apa Mbak? Biasanya kan orang curhat, kita pahami deh, orang curhat biasanya kan ingin didukung ya, butuh dukungan atau butuh perhatian, butuh atensi dari orang lain, butuh didengarkan. Ya, dukungannya bisa macam-macam. Orang curhat bisa minta bantuan secara materi maupun secara fisik, bantuan fisik, ataupun hanya sekedar untuk didengarkan dan dipahami apa yang dia rasakan atau apa yang sedang dia alami. Nah, sekarang medianya ada mungkin orang-orang yang nyaman dengan hanya nyaman dengan curhat dengan orang yang sudah dikenal lama, yang memang dia percaya betul gitu. Biasa ya, track recordnya gitu kan, orang ini bisa pegang rahasia, orang ini bisa memahami dia dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang bisa aja ke semua orang dia curhat begitu ya. Iya, jatuhnya nanti mungkin kayak mengeluh. Nah, kita lihat lagi konten yang dia curhatin itu apa? Apakah memang benar-benar sesuatu yang sudah mendalam, personal, atau sekedar tadi keluhan-keluhan sehari-hari gitu. Nah, untuk fenomena mungkin orang-orang yang senang curhat di media sosial gitu, ya kita lihat lagi ini apa sih yang dia butuhkan. Kalau kita lihat dari kata-katanya atau dari konten yang dia tuliskan gitu. Iya betul. Apakah memang sekedar dia
menuliskan gitu ya, karena memang tidak ada media lain, misalnya males nulis atau nulis ke buku males begitu ya. ya. Males. Sekarang kita juga pegang pensil kan, kayak pegang pulpen kan udah males gitu ya. Mendingan ngetik aja gitu. Yang kedua memang mungkin dianggap tidak bisa menemukan orang yang tepat saat itu untuk berbagi gitu ya. Berbagi. Yang ketiga mungkin bisa jadi ya memang pengen aja orang lain banyak yang tahu. Nah itu kan juga ada beberapa yang pengen dikomentarin gitu. Artinya ya semacam cari perhatian lah ya. Bisa ya, makanya ada kebutuhan apa ini, gitu kan? Ada kebutuhan apa dari orang ini? Kita harus lihat apakah memang dia memang butuh dengan curhat itu dia butuh benar-benar ditolong atau sekedar dikasih atensi aja. Nah, berarti tadi ada beberapa hal yang ingin diharapkan dari si orang ya yang ingin curhat seperti itu. Entah hanya untuk sebatas dapat mendapatkan perhatian ataupun yang memang betul-betul ingin dapat solusi juga. Begitu ya. Menarik nih. Karena hampir setiap hari pasti orang minimal pernah lah dalam sehari itu curhat lah. Biasanya seperti itu. Kalau Mbak Lili gimana biasanya? Merasa juga kalau dalam sehari biasanya mungkin ke suami atau mungkin ke siapa? Saya gitu. Pribadi ya. Iya, saya biasa curhat ya, maksud curhat dalam artian keseharian gitu, misalnya tentang anak, tentang pekerjaan gitu ya. Ya bisa dengan ya pilih-pilih juga gitu. Kalau tentang pekerjaan mungkin saya share dengan teman kerja gitu ya. Kalau misalnya tentang anak-anak saya bisa share dengan suami gitu. Jadi ada beberapa topik-topik yang memang saya pilih-pilih. Nah, itu kan tiap orang beda-beda. Ada yang semuanya diceritakan kepada suaminya gitu. Ada juga yang nggak bisa ngomong sama pasangannya. Ngomongnya sama sahabatnya. Nah, itu setiap orang unik, memang beda-beda. Tergantung memang kenyamanan orang itu untuk mencurahkan apa yang dia rasakan. Betul. Nah, kalau Mbak Lili tadi bilang curhat itu karena ya ini kan kebutuhan sebagai makhluk sosial, orang berinteraksi seperti itu, berkomunikasi begitu. Bahkan diam pun bisa bentuk curhat ya kalau kita lihat teliti dari sisi komunikasi gitu ya. Cuman dalam artian seperti ini. Sebetulnya curhat ini lebih banyak memberikan dampak yang positif bagi si yang butuh curhat begitu ya, atau buruk sih Mbak? Atau juga kebalikan dengan orang si pendengar, bagaimana sih sebenarnya Mbak? Ya sebenarnya kan curhat itu sebenarnya maksud saya apakah bikin kecanduan atau apa begitu? Oh gitu ya, tergantung pengalaman dari orang tersebut ketika dia curhat. Ya ketika misalnya dia curhat pada orang yang tepat, pas gitu ya, kemudian hasilnya, efeknya juga positif bagi dia. Misalnya dia curhat kemudian dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Misalnya waktu itu dia curhat tentang masalah pacarnya misalnya misalnya ke sahabatnya. Di situ dia merasa sahabatnya ini bisa mendengarkan dia, bisa memahami perasaannya dia, tidak menjudge gitu ya, tidak memberikan penilaian-penilaian yang tidak perlu. Bisa kemudian akhirnya memberikan solusi lah, atau memberikan alternatif kamu, saran-saran yang ketika dicoba kok bisa memberikan kebaikan bagi dia, itu bisa memberikan akhirnya positif kan, dampak positif curhat kepada orang tersebut gitu. Dan kemudian dia nanti mungkin juga akan mengulangi lagi, oh sama orang ini saya cocok gitu kan. Tapi ada juga misalnya orang yang akhirnya mendapatkan pelajaran yang nggak enak dari curhat. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika dia cerita sama seseorang, ternyata data-data atau informasi yang diberikan itu bisa kemana-mana, gitu kan, itu kan bocor gitu kan, ember ternyata gitu. Nah itu memberikan efek negatif buat orang tersebut. Bisa jadi itu akhirnya membuat dia tidak percaya pada orang lain, akhirnya memilih untuk tidak curhat daripada saya nanti dipermalukan lagi, gitu ya. Itu bisa jadi akhirnya memberikan efek negatif bagi si yang curhat ini. Tapi bisa jadi ketergantungan juga bisa Mas. Kalau misalnya dilalahnya yang curhat ini memang punya tipe kepribadian yang agak tergantung sama orang lain, gitu. Jadi apa-apa dia harus cerita, apa-apa dia harus cerita begitu ya. Kemudian juga ketika dia harus memutuskan sesuatu, dia harus ngomong sama orang lain. Ini bener nggak ya, bimbang dan sebagainya. Itu juga bisa jadi ketika akhirnya mendapatkan orang yang selalu memberikan dia solusi, gitu ya. Akhirnya dia ada ketergantungan terhadap seseorang ini, gitu. Jadi emang harus pas gitu ya, maksudnya ketika misalnya
orang yang dicurhatin juga bisa memberikan motivasi atau kepercayaan diri membangkitkan kepercayaan diri kepada si yang lagi curhat ini, itu juga penting loh perannya, sehingga tidak memunculkan efek ketergantungan gitu. Nah, kalau misalkan ini saya coba mengkaitkan gitu ya. Biasanya kan dalam buku-buku positif, motivasi, para motivator itu kan mengatakan kita ada baiknya lebih bagus membagikan hal-hal yang positif atau cerita-cerita yang bahagia begitu ya, baik di media sosial ataupun dalam curhat ke teman begitu. Cuman memang kadangkala curhat ini kan kayak apa ya? Obat gitu. Obat dalam artian dia diminum memang bikin sehat tapi punya efek samping istilahnya gitu kan. Karena dosisnya kalau terlalu tinggi gitu. Seperti tadi Mbak Lili bilang bikin ketergantungan, kalau apa-apa dia harus curhat kalau memang tipikalnya seperti itu, dan akhirnya biasanya kalau dia tidak mampu menyampaikan dia akan stres. Kayak saya pernah deh punya itu, saya ingat temen dulu, dia akan stres gitu, dia akan bingung gitu, minta ketemu lah, padahal orangnya ya saya mau dicurhatin lagi ada kerjaan, kalau nggak ketemu dia stres gitu loh, pingin curhat terus solusinya apa sih Mbak bagi orang yang saat ini mungkin sobat juga ada yang seperti itu begitu? Sebetulnya bisa nggak sih dia meredam dalam artian mengganti sesuatu yang tadinya mungkin tetap curhat tetapi tidak harus seperti itu gitu ya? Artinya membuat energi dia yang harusnya bisa dilarikan ke hal yang positif tidak terus menerus ke hal yang negatif seperti itu. Maksudnya yang negatif ini ya itu tadi ketergantungan, kemudian kalau tadi saya bilang terkait dengan motivasi, dia selalu menceritakan hal buruk aja. Bisa nggak sih diubah itu sebetulnya? Caranya gimana? Iya, berarti kan kita mesti mengubah sudut pandang kita ya terhadap masalah yang kita hadapi ya. Itu kalau kita melihat setiap hari pasti ada masalah-masalah yang kecil, besar pasti ada ya. Nggak mungkin hidup kita tanpa masalah. Nah, berarti kan individu ini perlu mengubah bagaimana dia memandang suatu persoalan. Ketika dia melihat persoalan hidupnya berat gitu kan, kemudian dia merasa juga tidak mampu untuk mengatasinya gitu. Mengatasi sendiri dia yang terpikirkan adalah saya butuh orang lain untuk membantu saya gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa orang tersebut bisa membaca bahwa ini mungkin tantangan buat saya gitu kan ya, kesempatan saya misalnya untuk melatih kesabaran gitu ya, untuk melatih melatih diri untuk mencari solusi-solusi yang lain misalnya gitu. Nah itu dia akan lebih positif melihat masalahnya, sehingga energinya dia akan fokus pada pemecahan masalahnya dia, bukan fokus pada bagaimana saya mencari bantuan. Ya maksudnya tidak bukan juga sih dilarang untuk mencari bantuan gitu, cuma kita juga perlu akhirnya mengembangkan juga untuk self efficacy kita, kemampuan kita. Bahasa sederhananya seperti itu ya. Iya, jadi rasa mampu kita itu perlu kepercayaan diri lah ya. Betul, harus kita kembangkan juga karena ya tadi kata Mas Arya, orang yang kita anggap bisa jadi sandaran kita, jadi teman kita, itu juga punya masalahnya sendiri, punya kehidupannya sendiri yang tidak serta-merta setiap hari setiap waktu bisa kita hubungi untuk curhat kita. Gitu ya. Ya. Jadi memang perlu disadari itu, sehingga akhirnya kita bisa bisa membatasi, kemudian juga bisa saling memahami dengan orang lain tersebut, kecuali memang kita ke profesional ya, misalnya ke tenaga kesehatan jiwa. Iya. Oke. Ini terakhir Mbak Lili. Kalau kita bicara curhat sendiri, tadi begitu pentingnya gitu ya, berbagi ya, biasa lah ya, diskusi pun seperti tadi saya bilang bisa jadi curhat Mbak Lili, bener ya? Diskusi bisa jadi curhat juga ya, itu sesuatu yang positif ya, saling membangun seperti itu. Dengan adanya media sekarang ini, menurut Mbak Lili gimana? Apa orang tetap bisa terpuaskan selama ini dari kasus-kasus mungkin Mbak Lili pernah hadapi dari klien-kliennya begitu? Pernah nggak sih ada yang sekarang kan terbatas nih orang buat ketemu seperti itu? Terus apa solusinya kalau memang dia merasa kurang puas dengan media sekarang? Biasanya apa yang sih solusi yang diberikan Mbak Lili? Ya, jadi memang karena sekarang masa pandemi ya, orang jadi susah untuk ketemu. Biasanya gampang sekali janjian di mana, nongkrong gitu ya, curhat bisa 2-3 jam dan sebagainya. Sekarang di masa pandemi ini memang
jadi ada keterbatasan akses. Nah itu memang beberapa klien juga menyadari itu, mengalami itu, jadi agak sedikit terganggu gitu ya. Biasanya bisa ketemu hahihi, misalnya ada masalah di rumah, ketika ketemu sama temennya curhat, setelah itu pulang lebih bahagia gitu. Nah itu terhambat. Nah akhirnya saya bilang, biasanya saya sarankan untuk ada media lain nggak, misalnya video call, gitu ya, video call ya dengan keterbatasannya ya, mungkin emosionalnya mungkin nggak sedapatnya, iya betul, karena kan tidak dekat secara fisik gitu ya. Atau misalnya kamu suka nulis nggak? Kalau suka nulis misalnya bisa pakai diary, atau kalau malas nulis ya nulis di laptop atau nulis di note di HP begitu. Atau ya apa namanya, kemudian lebih banyak juga coba untuk lebih menjalin gitu ya, menjalin komunikasi dengan orang-orang yang memang bisa diakses di rumah. Misalnya aku nggak biasa ngomong sama mama misalnya, oke, bisa dicoba nggak sekarang, mulai dicoba gitu. Kadang mungkin dulu karena jarang ketemu jadinya jarang ngobrol, sekarang coba bisa dicoba karena orang-orang itu aja yang ada di rumah, entah itu kakaknya, ibunya, bapaknya, siapa yang kira-kira menurutmu memang enak diajak ngobrol. Nah itu bisa dicoba. Makanya kan adaptasi kebiasaan baru, apapun bisa dicoba gitu kan. Termasuk curhat ya. Iya, termasuk curhat, termasuk teman curhat. Mungkin yang dulunya bapak ibu bekerja gitu ya, dari pagi sampai malam nggak pernah ketemu, sekarang bapak ibunya di WFH di rumah, anaknya di rumah juga, ketemu tiap hari. Kenapa nggak dicoba untuk sedikit-sedikit untuk membuka kesempatan curhat sama keluarga, orang tua, sama keluarga begitu, atau sama kakak atau sama adik. Oke, itu menarik ya sobat ya. Jadi ternyata kita bisa lihat sendiri bahwa curhat itu sesuatu yang wajar. Karena pertama kita makhluk sosial begitu ya. Kedua juga jangan juga menjadikan curhat itu sebagai semacam ya itu ketergantungan tadi Mbak ya. Ketergantungan sama orang yang mau kita curhatkan. Cobalah kita membangun solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan kita, sehingga ya karena tadi teman yang kita curhatin juga punya permasalahan sendiri, kesibukan sendiri, nggak merasa terganggu gitu ya dengan curhat kita. Dan otomatis juga pada saat kita membangun kepercayaan diri ini, solusi-solusi atas permasalahan ini juga memicu otak untuk lebih banyak berkreasi. Iya, betul. Sesuatu yang positif juga Mbak ya. Dan ketika kita akhirnya berhasil berhasil memecahkan masalah dengan solusi yang kita temukan sendiri, itu rasanya puas sekali, dan kemudian menambah lagi rasa percaya diri. Oke, itu dia kurang lebihnya sobat ya, obrolan singkat saya dengan Mbak Lili tentang curhat. Ya kalau masih ada unek-unek mungkin terkait curhat, atau mungkin temannya ada yang suka curhat seperti tadi yang saya katakan, ketergantungan begitu, solusinya gimana sih cara menghadapinya? Ya kalau Mbak Lili ingin tanyakan, nanti saya bisa ulas lagi sama Mbak Lili. Bisa Mbak Lili ya? Siap Mas. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya masih di podcast Area Rugi.